Sebenarnya kalau misalkan masalah penipuan, bahkan di deket tiket loket juga banyak yang jual-jual kayaknya udah Nah, kalau menjamin itu itu. kan- Tadi dulu gue ngomong dulu. Itu Tadi kan dulu calo, ngomong dulu. beda Nah itu calo. dong. Kalau misalkan di sana kan udah kelihatan nih, kayak misalkan di depan kita udah nggak dapet tiket kayak gitu. Terus ada calo yang kayaknya menjamin ini udah dapet nih. Sebenarnya potensi untuk kita kena tipu tuh sama aja sih. Yang penting kita pintar-pintar. Linknya harus dari yang memang promotornya jelas kayak gitu. Nah kalau menurut gue sih masalah gabut atau enggak, ya karena gue punya aktivitas yang lain, jadi gue itu memanfaatkan waktu gue sebaik mungkin kayak gitu. Jadi gue nggak akan mungkin untuk standby di loket hanya untuk membeli tiket. Versus, there is always an opposite side. Gue sih lebih suka war ticket ya, online tiket, karena pertama potensi untuk dapatnya sebetulnya lebih tinggi dibandingkan kita harus ngantri di loket gitu ya. Ini tiket apapun ya gue ngomong ya, tiket KAI, tiket pesawat, tiket konser, apalagi kalau misalkan antri di loket belum tentu available. Bahkan mungkin udah kebook orang lain. Jadi gue lebih suka online tiket, war tiket di online. Itu juga potensi dapatnya lebih tinggi, meskipun mungkin banyak yang akses juga. Terus tapi kita udah standby nih di jam-jam bukanya itu kapan sih? Kayak misalkan sekarang gue lagi ngecek tiket buat lebaran kayak gitu. Nah itu kan udah kelihatan nih jadwal bukanya kapan. Kalau misalkan di loket, bisa jadi gue harus ngikutin jadwal open si loketnya itu, yang which is sebetulnya mungkin udah di booking sama orang-orang yang online. Makanya gue sih lebih suka war tiket di online lah ya kayak gitu. Gue suka nge-war tiket juga, tapi mendingan antri. Karena kalau kan bisa lu bayangin ya, kalau misalnya antri, jadi kita tuh udah siap-siap, excited duluan tuh dari rumah, udah gitu jalan ke venue atau ke tempat beli tiket, udah excited gitu ya. Terus nanti tuh antri nih gitu, terus ketemu sama teman-teman lain yang punya ya pasti nge-war tiket yang sama dong ya gitu, ya mau nge-war tiket konser lah apa gitu. Jadi bisa nyari orang-orang yang mungkin waktu ketemu kita jadi tambah teman dan lain-lain kayak gitu. Nah itu sih yang sebenarnya dicari buat pada saat si antri tiket itu gitu. Terus juga pasti dapat tiket beneran nih ya. Excited itu beda sih antara war tiket yang cuman nungguin jam udah gitu ngeklik klik, beda banget sih. Makanya gue lebih suka kalau misalnya antri di loket. Gue nggak suka kalau misalkan harus antri di loket ya. Pertama, potensi dapatnya itu kecil banget. Kalaupun dapat, itu bisa jadi udah di nomor-nomor yang kayaknya udah nggak enak lah, udah nggak best view lah. Kalau misalkan konser ataupun nonton XX1 ataupun nonton yang lainnya, itu pasti udah dapat sisa-sisa aja. Yang which is itu udah ke booking sama orang-orang yang online. Terus yang kedua, potensi nggak dapetnya gede juga. Bisa jadi pas datang ke sana udah capek-capek antri, ternyata orang di depan kita itu dapet slot terakhir. Terus kita sakit hati banget dong kayak gitu. Jadi ngapain gue buang-buang waktu buat ngantri di loket untuk dapetin tiket. Ya kalau misalkan lu ngomong tadi tiket fisik, ya kan yang online juga dapat, ujungnya kan ada penukaran tiket juga. Jadi pas online itu kita udah secure nih, kita dapat dulu, udah aman dulu tiket kita punya, kita tinggal tuker aja sama tiket fisik. Kalau misalkan antri kan belum lagi antrinya panas, orang di depan kita bau badan atau yang di belakang kita bau badan, kan itu nggak asik banget gitu. Jadi gue lebih ke online aja sih. Nah kalau misalnya kita pakai online ya, sebenarnya ya nyamannya lu tadi bilang ya, nggak perlu panas-panas gitu ya, lu bilang kayak gitu kan. Tapi emang semua yang antri itu di luar kan nggak juga, kan ada juga yang di dalam gitu. Terus udah gitu kalau misalnya
berkaitan sama apa namanya tadi nggak dapet tiket, ya itu kan serunya di situ, Feb. Kalau misalnya kita datang duluan, lebih pagi, lebih subuh, itu lebih seru tahu nggak sih daripada online yang cuma nungguin jam berapa kayak gitu. Ya itulah sebenarnya kalau misalnya dilihat dari apa namanya dari excitednya, dari kesannya itu pasti lebih berkesan pada saat kita antri online. Nah, antri online di offline, antri langsung di loket. Terus lagi ya, sama kayak kemarin kejadian pas kita lagi nge-award tiket Coldplay sekantor bareng-bareng semua. Ada beberapa orang yang kena tipu. Untungnya nggak dapet, untungnya nggak lanjut. Yang kemarin ternyata website yang yang penipuan itu gitu. Untung nggak lanjut. Kalau misalnya lanjut kita juga rugi kan. Nah, online itu sebenarnya banyak kendalanya tuh di situ. Apakah itu secure atau enggak? Terus yang kedua, sinyal di Indonesia ya luas kan ya gitu, nggak semuanya pasti dapat sinyal yang bagus gitu. Even kita aja nih di sini di lantai 21 sinyalnya gue kadang-kadang jelek gitu kan. Mau apapun lah itu pasti ada jelek-jeleknya kayak gitu. Nah kalau misalnya mau pas di rumah nih terus nge-award tiket ternyata sinyalnya lagi gangguan, aduh itu sama aja sih kayak percuma gitu. Mendingan kita datang aja ke sana gitu, antri di sana, tahu kita dapat atau enggaknya. Kan sebenarnya panitia itu juga pada pinter kali sekarang mah dihitung berapa orang yang akan bayar. Kalau misalnya udah itu berarti udah dibilang kalau misalnya udah nggak cukup kuotanya dan segala macam, kan bisa aja. Sekarang gue tanya, menurut lo antri tiket di loket itu apa yang lebih unggul dibandingkan dengan online tiket yang lu bilang cuman ada kendala dari sisi sinyal? Terus lo untungnya apa di sana kayak gitu? Yang mana secara tiket juga belum tentu kita ada slotnya kayak gitu, available yang kita beli. Padahal kan goalsnya untuk ngantri tiket ataupun war tiket adalah dapetin tiketnya. Which is kalau misalkan udah datang di sana, terus ternyata udah sold out karena mereka opennya di online dulu kayak gitu. Sementara di sana ketika antri, lu juga ketinggalan sama yang lain yang justru lebih pagi bahkan mungkin nginep di sana sebelum hari H-nya kayak gitu. Nah, menurut lo gimana? Keuntungannya dari antri tiket. Nah itu sebenarnya kalau dari sisi kuota kan sebenarnya bisa kita lihat juga ya, maksudnya tergantung dari promotor kayak konser ya, tergantung dari penyelenggaranya gitu. Kalau misalnya penyelenggaranya pinter ya sebenarnya dapat juga, bisa dapat juga, ya itu dihitung secara kuantitasnya, siapa yang antri, berapa orang yang antri kayak gitu. Kalau ngomongin yang lain ya, itu kaitannya sama yaitu experience-nya nungguinnya, terus dapat punya teman bicara, teman baru yang mungkin punya frekuensi yang sama kayak kita. Contohnya misalnya nonton konser gitu ya, pasti kan yang antri itu yang tahu juga dong gitu. Ya itu jadi nambah network teman. Terus juga kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita datangnya sendiri nih gitu, pengen konser tapi sendiri, tapi gimana caranya biar dapat temen gitu. Bisa aja kan dari antrean itu ternyata kita ada suatu saat ya, maksudnya ada yang kelebihan tiket, sedangkan kita udah nungguin di situ, kan bisa aja dapat informasi kayak gitu. Oke. Kalau menurut gua itu tuh buang-buang waktu banget ya, terutama untuk orang-orang yang sebetulnya punya aktivitas lain. Karena menurut gua nggak segabut itu dari subuh harus standby di sana untuk dapetin tiket yang which is gua belum tahu gua dapet atau enggak kayak gitu. Dan lo bilang tadi promotornya ngitung orang yang ngantri. Hello, kita lihat kapasitas venue-nya dulu, itu butuh berapa kapasitasnya. Pasti yang dijual di online berapa, yang dijual offline berapa. Bukan berarti nunggu orang yang antri, lo antri lebih dari kapasitas ya lo nggak akan dapet juga.
Terus lu bilang akan dapat koneksi di sana. Ya koneksi itu bisa didapat nanti pada saat mau antri masuk venue. Di sana juga justru lebih banyak lagi untuk orang-orang yang mungkin udah standby juga untuk masuk venue-nya, bukan pada saat antri tiketnya. Kalau menurut gue sih itu buat orang gabut aja ya, yang kayaknya kebanyakan waktu nggak punya kegiatan, yang harus rela dan mau gitu ngantri. Bahkan dari subuh pula, lu dari subuh ngapain, orang masih tidur lu udah nongkrong di sana buat ngantri tiket, yang which is lu nggak dapet juga ujungnya. Itu nggak banget sih kalau menurut gue. Ya sebenarnya ya apa namanya ya 50-50, bener sih tadi 50-50. Lu misalnya pakai online juga kan sebenarnya 50-50 juga, lu dapat apa enggak. Kalau misalnya kuotanya habis, lu juga nggak bakalan dapet tiket. Berarti kan sebenarnya sama aja dengan antri online, antara antri online dengan antri offline gitu kan. Nah tapi kalau misalnya lu bilang gabut, ya enggak juga sih, enggak gabut juga. Kan di situ kita bisa ngobrol sama orang, nyari koneksi dan lain-lain gitu. Nggak gabut juga kalau misalnya ngerasa lu excited dan perlu melimpahkan rasa atau excitementnya lo dengan yang lain sehingga satu frekuensi, kan jadinya oke gitu loh. Ya itu balik lagi, kalau misalnya online lo misalnya oke lah kalau misalnya lo nggak kena penipuan. Kalau misalnya lo kena penipuan, kan lebih nyesek parah loh daripada kita nggak dapet tiket. Gitu sih kalau menurut gue. Sebenarnya kalau misalkan masalah penipuan, bahkan di deket tiket loket juga banyak yang jual-jual kayaknya udah Nah, menjamin kalau itu kan- Tadi dulu gue ngomong dulu. Itu Tadi kan dulu, calo, ngomong dulu. beda Nah, itu dong. calo. Kalau misalkan di sana kan udah kelihatan nih, kayak misalkan di depan kita udah nggak dapet tiket kayak gitu. Terus ada calo yang kayaknya menjamin ini udah dapet nih. Sebenarnya potensi untuk kita kena tipu tuh sama aja sih. Yang penting kita pintar-pintar. Linknya harus dari yang memang promotornya jelas kayak gitu. Nah, kalau menurut gue sih masalah gabut atau enggak, ya karena gue punya aktivitas yang lain, jadi gue itu memanfaatkan waktu gue sebaik mungkin kayak gitu. Jadi gue nggak akan mungkin untuk standby di loket hanya untuk membeli tiket kayak gitu. Kalau misalkan online kan ya gue paginya gue masih bisa sarapan dulu, gue masih bisa meeting dulu, gue masih bisa umroh dulu kali. Nah kalau misalkan udah ada waktunya kan gue tinggal standby aja di jam itu. Kalau misalkan online offline, maka kita harus datang dulu ke venue-nya. Belum lagi venue-nya di mana? Di JIS kah? Di GBK kah? Di mana kah? Kadang kan harus ke sana dulu. Belum lagi kita lokasinya dekat atau enggak, transport juga, terus waktunya. Udah gitu nyesek nggak dapet kan lebih sakit hati. Ya iya sih. Kesel gue. Kan emang iya kayak gitu. Nah kalau online, sebenarnya kenapa itu juga banyak kepastiannya, banyak ketidakpastiannya, lo dapet tiket atau enggak. Juga karena adanya, ya lo tau kan buat kayak gitu, untuk nyari tiket yang biasanya mereka udah standby gitu ya, pakai bot untuk just tip gitu. Jadi ya sebenarnya dikit sama aja dengan calo yang tadi gitu loh. Kalau lu just tip, lu nambah biaya tiketnya, kelebihannya ke orang just tip itu kan, ke yang ngejust tipin lu. Tapi kalau misalnya calo juga sama gitu, dia juga, kita juga ngasih uang lebih. Kalau misalnya dibilang ini calo itu bisa merugikan, ya sebenarnya lu pilih-pilih aja. Kalau misalnya memang dengan cara yang legal, ya kan nggak mungkin juga lu kena tipu untuk ke calo ya kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kan biasanya calo itu hamin 1 jam gitu kan, mulai tuh berkeliaran di venue-venue. Nah itu emang bukan yang legal, itu ilegal sebenarnya gitu. Kalau misalnya lu pilih untuk dicalo, beli di calo, nggak antri pada saat waktu kemarin ada antrean, ya itu sebenarnya risikonya lo juga gitu. Kalau misalnya ternyata dapatnya bodong atau zong, ya itu resiko juga buat lo gitu. Dan kalau misalnya dapatnya lebih murah, ya itu resiko baik juga buat kita gitu.
Ya kalau misalkan masalah ngomongin risiko, kepastian dan ketidakpastian itu pasti ada aja lah ya, online offline kayak gitu. Tapi kalau dari sisi gue sih lebih saving waktu aja sih. Waktu itu ya lu tahu sendiri, time is money bro, kayak gitu kan. Jadi gue lebih pilih online atau war di online di website resminya yang dikeluarkan promotor dibandingkan sama harus ngantri panjang-panjang kayak gitu. Kalau gue suka suka offline, gue suka antri langsung di loket karena memang ya itu experience atau pengalaman lo ngantri beda sama experience lo langsung online gitu. Cuman 5 menit selesai, tapi ini kan punya istilahnya perjalanan menuju, jadi lebih bisa menghargai tiket yang kita dapat gitu loh. Lah lo pikir kita masuk antrian ke website aja itu ngantri lo kayak gitu lah. Kalau misalkan experience cuman ngantri itu, lo juga bisa dapetin nanti pas masuk venue gitu. Ya, Pas tapi kan ini 2 kali Feb, beda. Nah 2 kali itu waktunya Serunya itu kebuang-buang, itu. itu gue gak suka. Itu gue gak suka tuh, itu buang-buang waktu. Jadi kita kayak 2 kali harus ngantri. Lah gue saving energi aja buat nanti antri masuk venue yang jelas-jelas tiketnya udah gue udah terima di tangan kayak gitu, daripada antri di awal sama antri di akhir juga, ngapain kayak gitu kan. Ya udah. Lo bisa ceritain nggak dapat kekecewaan pada saat online antri atau beli tiket online? Kekecewaan pas online. Berarti pas masuk website ya, kayak Ya. gitu. Kekecewaan sih sebenarnya pas antre, terus ternyata pas masuk websitenya udah full book. Itu kecewa sih udah pasti, karena kan kalau full book kita udah nggak bisa milih lagi. Tinggal nunggu aja hit and run-nya seperti apa nih. Ada yang udah book tapi ternyata dia lama untuk selesaikan payment dan lain-lain. Ya kita bisa cek lagi nanti di jam-jam tertentu, biasanya dia kasih info nih. Beda halnya kalau misalkan offline kan, kita nggak tahu nih dia open lagi jam berapa, hit and run-nya ada nggak, dan kayaknya Nggak kalau ada pasti. offline nggak ada hit and run. Nah, dong. potensinya berarti kalau udah nggak dapet ya nggak dapet dong kayak gitu. Nah itu daripada lebih PHP. ya tapi kan harapan masih tetap ada, harapan untuk dapetnya. Jadi gue masih berpotensi untuk dapetin tiket itu dibandingkan udah zong duluan, lu udah sakit hati, ya udah lu balik aja, ngapain kayak gitu. Mendingan bobo di rumah dong kayak gitu kan, daripada waktunya capek abis untuk antri doang kayak gitu. Nah terus gue mau tambahin lagi nih, beberapa website atau beberapa perusahaan kayak KAI gitu ya, dia open nih online kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah full book di online, dia nggak ada di offline-nya. Dia abis, pasti orang itu akan sesuai kapasitasnya. Makanya kenapa dia punya aplikasinya dan lain-lain, karena semua orang itu diarahkan untuk online. Hello, ini tahun 2024 loh, udah teknologi, ngapain sih lu masih buang-buang waktu untuk ngantri di loket kayak gitu. Jadi sekarang itu bahkan pemerintah aja udah transparan, udah semuanya harus digital dan lain-lain. Terus manusia-manusianya nih, SDM-nya masih mau yang tradisional, yang antri. Ngapain? Kalau menurut gue sih itu kemunduran ya. Ini ya, gue kasih contoh nih, konser ya. Kalau misalkan gue war tiket online, gue tuh kayaknya udah happy aja, udah pegang tiketnya kayak gitu. Sementara kalau misalkan lu offline itu dibukanya hari H. Lu kesana ke venue di hari H. Konser ya, gue kasih contoh konser ya hari H kayak gitu. Hari H itu di sana lu harus antre, kemudian gak ada, gue udah bisa dadah-dadah bawa tiketnya masuk venue. Lo bisa dadah-dadah, tapi lo nggak tahu kalau misalnya antre tiket itu hamin berapa juga, Bu. Nggak H plus atau di hari H itu juga. Mana coba, contohnya apa? Konser apa yang hamin berapa? Semua itu hari H. Kalau misalkan konser, kalau lu kira itu KAI, ya oke lah lu datang ke Gambir atau ke Senen itu bisa. Tapi kalau konser itu hari H. Udah. Cut. Buat orang-orang yang mencari pengalaman antre terus nggak butuh sinyal, mendingan kalian pada antre aja di loket. Alah, udahlah. Gen Z, anak konser, anak KAI, anak pesawat. Emang lu mau antri panjang-panjang terus nggak dapet tiket? Udah mendingan online tiket aja. Semua itu harus udah berteknologi. Kita itu hidup dengan teknologi sekarang tahun 2024 bro sis kayak gitu ya. Jadi jangan lupa vote gua untuk yang online tiket atau war tiket.
komen dan like. Dan lupa juga share.